ini kami bawa hanya padamu, bersyukur atas kehendak-Mu. Jadikan hidup ini berkat bagi sesama hidup kami. Kadang banyak cobaan menghimpit hidup ini, kadang bimbang, putus asa, hilang harapan. Tuhan, berikanlah ketabahan hidup ini agar dapat menguatkan iman kami. Bersyukur selagi ada waktu dan kesempatan, bersyukur jalani semua cobaan yang dihadapi. Terkadang hidup ini tak sejalan dengan apa yang kami inginkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera dimanapun kita berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami bersyukur hari ini Engkau bangunkan kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Bapa dalam sorga, sebentar sejenak kami ingin mendengarkan firman Tuhan, sapaan firman Tuhan yang akan menyenangkan hati kami untuk menjalani kehidupan kami sehari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, kiranya firman ini bisa tersampaikan dengan baik di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun kita berada saat ini, di pagi hari ini kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang diambil dari Ulangan 6 ayatnya yang kelima. Ulangan 6 pasal ayat yang kelima, begini firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kami ulangi sekali lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita disapa kembali oleh firman Tuhan dengan sukacita yang luar biasa, di mana tema yang kami ambil adalah mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Mungkin ayat dari Ulangan 6 ayat 5 ini yang menjadi bahan renungan kita hari ini adalah ayat yang begitu sering kita dengarkan, yang begitu sering kita baca mungkin saja di dalam renungan-renungan atau khotbah-khotbah ataupun hal-hal yang lain yang pernah kita dengar dari ayat ini juga sudah sering. Namun di dalam bagian ini secara khusus adalah bagian di mana bangsa Israel diberikan sebuah perintah yang harus didengarkan. Nah, Bapak Ibu dalam Kristus yang terkasih, ternyata di dalam bagian ini adalah bagian perintah di mana Allah memberi sebuah perintah bahwa Israel itu harus mendengar. Kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut Shema Yisrael, yang artinya dengarlah hai Israel. Kalau di zaman Tuhan Yesus, istilah ini sangat sering diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Dengarlah, Shema, dengarlah. Apalagi secara tetap sering sekali itu diucapkan di dalam kebaktian-kebaktian di sinagoge. Kata Shema ini, dengarlah ini adalah sebuah ungkapan untuk perintah. Artinya Bapak Ibu, bahwa Shema ini adalah pernyataan bagaimana hal yang diucapkan itu harus dilakukan. Demikian juga itu perintah ini sampai kepada bangsa Israel, di mana kalau kita baca di pasal 6 ayat 4, dengarlah
hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shema merupakan pernyataan tentang monoteistis Allah, di mana bahwa di dalam ayat 4 dan 5, begitu juga seterusnya adalah menunjuk kepada bagaimana kita menyembah Allah yang monoteis, Allah yang tunggal, Allah yang Esa itu. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita diingatkan untuk kembali mengasihi Allah, bahwa mengasihi Allah ini bukan merupakan sesuatu yang relatif. Di dalam kehidupan kita itu bukan sesuatu yang relatif, tetapi mengasihi Allah adalah perintah yang harus kita dengar. Seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa perintah ini adalah perintah yang harus didengarkan dan dilaksanakan oleh bangsa Israel. Demikian juga perintah ini sampai kepada kita untuk kita laksanakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata di dalam ayat 5 ini kita diajak untuk mengasihi Allah dari 3 aspek hidup kita. Yang artinya 3 aspek ini adalah sudah mencakup keseluruhan bagian hidup kita. Yang pertama adalah kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Hati sering kita berbicara mengenai suasana, senang atau sedih, gembira atau gelisah, susah, itu berbicara masalah hati. Yang kedua adalah berbicara masalah jiwa. Jiwa biasanya kita berhubungkan dengan psikis, psikologi seseorang, di mana mungkin sedang lelah, stres, banyak masalah atau happy, atau masih senang, atau tidak terbeban dengan hal-hal yang di luar diri kita. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar bagaimana mengasihi Allah itu dengan segenap kekuatan kita. Kalau berbicara dengan masalah kekuatan ini, kita sering hubungkan masalah ini dengan masalah fisik. Ya, kita kuat, seseorang itu sering dikatakan kuat, seseorang itu sering dikatakan lemah ketika dilihat dari fisiknya. Namun di sini adalah yang diungkapkan oleh penulis kitab Ulangan ini, bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita, baik itu dalam masalah sehat atau sakit, kuat atau lemah, sibuk atau tidak sibuk pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata mengasihi Allah itu adalah mengasihi dengan segenap seluruh yang ada dalam aspek kehidupan kita. Kita tidak bisa mengasihi Allah hanya dalam keadaan senang. Banyak dari antara kita ketika kita senang, kita akan mengingat bahwa Allah itu baik bagi kita. Tapi ketika kita sedih, mungkin saja kita mengira bahwa Allah itu sudah kejam kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita senang, kita lupa akan kasih Allah. Bahwa kesenangan kita, kebahagiaan, sukacita kita itu adalah bagian dari berkat Allah. Namun ketika kita sedih, kadang-kadang kita hanya memohon kesenangan kepada Allah supaya Allah memberikan sukacita bagi kita. Shema, saya ulangi kembali, adalah perintah yang artinya dengarlah. Kalau perintah di bagian Ulangan adalah perintah bagi Israel, maka perintah ini sekarang sampai kepada kita semua. Dengarkanlah. Maka barang siapa yang mengasihi Allah akan juga dikasihi Allah. Bapak Ibu, perintah ini harus kita lakukan di dalam keadaan hati bagaimanapun, di situasi jiwa yang seperti apapun, dan dalam keadaan tubuh yang bagaimanapun, karena dalam semua aspek kehidupan kita adalah milik Allah. Jelas bahwa dikatakan Allah adalah Allah yang monoteis, Allah yang Esa. Dikatakan bahwa Allah yang memerintahkan untuk mengasihi Dia adalah Yahweh, Tuhan. Diperjelas kembali di ayat 5 itu, kasihilah Tuhan Allahmu. Ada sebuah penekanan yang merujuk kepada sesosok pribadi yang menjelaskan bahwa di ayat 4 itu Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tuhan yang Esa.
Demikian kita melihat bahwa Allah yang Esa itu Allah yang monoteis. Dia tidak mau kita mendua hati dalam keberimanan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita perlu mengasihi Allah? Mengapa kita perlu memberikan segenap kehidupan kita, segenap hati kita, segenap jiwa dan segenap kekuatan kita kepada Allah untuk mengasihi Allah? Yang pertama adalah bagian dari respon manusia bahwa Allah telah mengasihi manusia lebih dulu. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang beriman tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka respon kita harus dengan kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah mengasihi kita, maka dengan demikian kita juga harus mengasihi Allah. Itu adalah perintah yang pertama dan yang utama kalau kita baca di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Maka dari itu di dalam mengasihi Allah juga harus ada rasa syukur dan punya kesetiaan. Kita harus setia kepada Allah, setia kepada satu Allah yang monoteis, yang Esa. Maka dari itu ketaatan sejati kepada Allah dan perintah-perintahnya memungkinkan hanya apabila itu bersumber daripada iman dan kasih kepada Allah. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Semoga kita terberkati dengan firman Tuhan ini. Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami disapa kembali oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana kami bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami Tuhan. Kami bisa mengasihi Allah dalam segala situasi. Kami mengingat Allah tetap bersama kami dalam segala situasi, sehingga kami dapat mengasihi Engkau sebagai Allah kami, Allah yang hidup. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan hari ini. Kau masih berikan kami nafas kehidupan untuk menjalani kehidupan kami. Dengan demikian Bapa, kami berdoa untuk Runggun Jampin. Tuhan yang memberkati GPKP Runggun Jampin ini Tuhan. BPMR, Pertua Diaken, semua yang melayani di Runggun ini Tuhan berikan semangat, kekuatan yang baru. Kiranya Roh Kudus yang memimpin para pemimpin jemaat di Runggun Jampin Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberikan ide-ide yang luar biasa, sehingga pelayanan-pelayanan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dalam perencanaan-perencanaan apapun yang dibuat untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pendeta kami yang melayani di Runggun Jampin ini Tuhan. Tuhan yang berkati keluarga agar dapat mendukung pelayanan pendeta kami dalam segala perencanaan, ide-ide, kepintaran yang datangnya dari Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan kiranya melingkupi pemikiran dan hidup pendeta kami ini Tuhan, supaya dapat memimpin jemaat Tuhan menjadi lebih luar biasa lagi. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk semua pengurus kategorial Mambre, Muria, Saitun, KAKR, Permata yang memberi diri untuk menjadi bagian dari badan pengurus kategorial ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap program-program yang mereka rencanakan untuk kemajuan pelayanan gereja Tuhan. Tuhan berkati pemikiran-pemikiran. Bapa dalam surga, Tuhan yang memberkati setiap rencana-rencana pelayanan di dalam GBKP Runggun Jampin. Kiranya Tuhan yang memberikan ide-ide luar biasa, hal-hal yang luar biasa agar dapat terlaksana setiap rencana-rencana pelayanan untuk kemajuan pelayanan di GPKP Runggun Jampin. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap masalah, tantangan yang dihadapi dalam pelayanan di Runggun Jampin Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan dapat ada solusi yang luar biasa daripada Tuhan. Beri kepintaran dan hikmat agar setiap masalah, tantangan yang ada bisa diselesaikan tepat pada waktunya, karena kami yakin dan percaya Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran bagi kami untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Bapa dalam surga, ini doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pendengar sapaan teduh di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan berkat yang luar biasa. Kiranya Tuhan yang memberikan
setiap yang mendengarkan sapaan teduh pagi ini Tuhan. Berikan kesehatan, rezeki di dalam setiap apapun aktivitasnya Tuhan, tetap yang menjaga dan mengawali mereka. Tuhan, Kau yang melingkupi kami semua oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa kami mohon ampun akan segala kesalahan dan dosa kami. Kami berserah kepadamu hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.